Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul Amaran tahun 2024 akan menceritakan tentang perjuangan seorang prajurit yang rela mengorbankan nyawa demi terbentuknya kebebasan wilayah perbatasan dari konflik berkepanjangan. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswi baru bernama Rebecca yang dikenal sebagai salah satu murid berprestasi di kampusnya. Ia diminta oleh ibu dosen untuk mengikuti sebuah kompetisi. Namun karena Rebecca memiliki kebiasaan demam panggung, ibu dosen pun menyuruhnya agar menemui seorang pria yang akan membantunya dalam mengatasi masalah tersebut. Mukundana. Nada. Dan kisah akan berfokus pada seorang mahasiswa bernama Mukun. Ini rarainya. Saat ini ia ditugaskan untuk membantu Rebecca dalam menguatkan mentalnya, di mana Mukun langsung mengajarkan bagaimana cara menguasai diri saat berada di atas panggung, hingga akhirnya Rebecca berani tampil di hadapan banyak orang dan memenangkan kompetisi tersebut. Setelah berhasil memenangkan kompetisi, Rebecca segera bergegas menemui Mukun untuk mengucapkan rasa terima kasih karena telah membantunya. Sambil mengobrol, Rebecca mengetahui jika Mukun ternyata mempunyai mimpi menjadi seorang tentara. Bahkan di waktu yang dekat, Mukun akan segera menjalani tes seleksi masuk menjadi anggota militer India. வீட்டுக்கும் ஆர்மிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. Keesokan harinya, Rebecca pergi ke kuil untuk berdoa, berharap Mukun diberikan kelancaran dalam menjalankan tes masuk militer. Cemas itu yang dirasakan oleh Rebecca saat ini karena Mukun tak kunjung memberikan kabar. Hingga pada akhirnya, ia mendapat telepon dari Mukun yang mengatakan bahwa dirinya telah berhasil lolos. Setelah berhasil lolos tes, Mukun kini harus rela meninggalkan keluarganya termasuk Rebecca, yakni orang yang paling dia cintai. Karena mulai saat ini, Mukun harus menjalani pelatihan berat selama beberapa bulan sebelum dirinya dilantik menjadi seorang prajurit. Beberapa minggu menjalani latihan, Rebecca datang ke pangkalan militer untuk mengunjungi Mukun karena sudah lama tidak bertemu. Tak lama, muncullah ibu Mukun yang juga berkunjung demi melihat kondisi anak kesayangannya. Yang di situ Mukun meminta Rebecca agar menyampaikan terkait hubungan mereka kepada kedua orang tuanya. நீ உங்க வீட்ல நம்மளை பத்தி சொல்லி சும்மா கேட்டு பார்க்கறியா? Sepulangnya dari pangkalan militer, Rebecca menyampaikan terkait hubungannya dengan Mukun kepada sang ayah. Namun karena Mukun merupakan seorang prajurit, beliau pun meminta Rebecca agar melupakan pria tersebut sebab tak ingin membuat anaknya kesepian meskipun Mukun sendiri berasal dari keluarga baik-baik. 18 bulan berlalu, Mukun akhirnya menjalani upacara pelantikan dan pengambilan sumpah prajurit. Di momen itu pula, ia tampak begitu gagah mengenakan seragam militer, terlebih saat lencana epaulet atau tanda pangkat kehormatan disematkan di pundaknya. Setelah diangkat menjadi seorang letnan, Mukun ditugaskan di wilayah perbatasan India-Pakistan untuk menjaga kedamaian bumi pertiwi, di mana pada waktu itu Mukun untuk pertama kalinya menembak mati satu anggota militan yang diketahui telah menghabisi rekannya sendiri. That was his first. Singkat cerita, kini Mukun diangkat menjadi seorang pelatih bagi para kadet atas kinerjanya yang memuaskan. Namun meski begitu, ia sempat mendapat sedikit masalah ketika mengetahui jika kedua orang tua Rebecca tidak merestui hubungan mereka hanya karena Mukun merupakan seorang prajurit. എൻ്റെ മകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകനുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് Mendengar jika Mukun ingin mengakhiri hubungannya, Rebecca sangat merasa frustasi atas keputusan tersebut sebab sadar ataupun tidak, ia masih sangat menyayangi sang kekasih karena memang dengan fakta bahwa seluruh anggota keluarganya tidak pernah merestui hubungan mereka berdua, sampai-sampai Rebecca tidak mau lagi berbicara kepada orang tuanya. Tepat sebelum malam Natal, Mukun pergi ke rumah Rebecca untuk memperkenalkan diri kepada keluarganya. Di sana Mukun mendengar alasan ayah Rebecca tidak merestui hubungan mereka sebab beliau tidak ingin melihat anak kesayangannya merasa sedih mengingat pekerjaan Mukun yang harus rela mengorbankan waktu bahkan nyawa. നിനക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ മൈ ഡോട്ടർ ഡസന്റ് നോ ദിസ്.
Dari alasan tersebut, Mukun berusaha meyakinkan si ayah dan berjanji akan menyayangi Rebecca seperti beliau menyayanginya. Bahkan ia juga mengatakan terhadap beliau untuk jangan pernah takut akan kematian, karena niscaya setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal, baik itu seorang prajurit ataupun warga biasa. Mendengar perkataan tersebut tentu membuat si ayah luluh dan merestui hubungan mereka berdua. Setelah menikah dan dikaruniai seorang anak, Mukun harus kembali bertugas untuk mengamankan kedaulatan negara. Namun karena saat ini pesawat yang ditumpanginya sedang transit, ia pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan sang istri serta anaknya sebelum pergi ke wilayah Kashmir untuk melakukan pengawasan. Disinilah Mukun sekarang berada di Batalion Cheetah, lebih tepatnya wilayah Kashmir. Pada momen itu, ia manfaatkan untuk berkenalan dengan seluruh pasukan sebagai seorang mayor dan diangkat menjadi kepala peleton 44 RR dalam melindungi wilayah perbatasan ini dari serangan kelompok militan. 44 RR chooses you. Tak lama, Mukun dipanggil oleh Pak Kolonel demi membahas mengenai salah satu kelompok militan dipimpin oleh orang bernama Sanjay. Usut punya usut, kelompok tersebut pernah melakukan penyerangan terhadap pasukan militer India yang bertugas di wilayah Kashmir, di mana saat ini Mukun diperintahkan untuk menangkap orang yang dimaksud karena diketahui jika Sanjay sedang merencanakan serangan besar-besaran terhadap India. 44 RR needs to get him before that. Setelah pembahasan selesai, Mukun mengumpulkan pasukan dan memberitahukannya terkait Batalion Cheetah yang memiliki satu target untuk dihabisi, yaitu Sanjay. Ia kemudian mengajak 2 orang anggota agar mengantarkannya mengelilingi wilayah perbatasan ini. Come. Sir, यहाँ parent regiment Jack Lay, sir. Saat sedang berkeliling itulah, Mukun pergi menuju ke rumah keluarga Sanjay dan bertemu dengan ayahnya. Ia meminta beliau menghubungi sang anak agar lekas berhenti dari kelompok militan dan menyerahkan diri supaya wilayah perbatasan ini mendapatkan kebebasan. Namun karena si ayah menganggap bahwa anaknya adalah seorang pejuang pun, maka Mukun bertekad untuk menghabisi Sanjay saja demi terbebasnya wilayah Kashmir dari konflik berkepanjangan. ஆர்மி ஒரு நாள் காஷ்மீரை விட்டு போகும். உங்க பையன் மாதிரி ஆளுங்க துப்பாக்கி எடுத்து நிறுத்துற அன்னைக்கு. Dan inilah Sanjay, sosok ketua pasukan militan yang sedang diincar oleh Mukun beserta anggotanya. Orang ini selalu mendoktrin pria remaja Kashmir agar membenci serta memberikan perlawanan terhadap pasukan India demi mendapatkan kebebasan yang sudah lama dinantikan. Beberapa hari berselang, para prajurit Batalion Cheetah tampak sedang santai karena belum ada tugas pengawasan. Sementara itu, Mukun serta 1 orang prajurit tengah berduel dalam melatih keseimbangannya dan tiba-tiba terjadi penyerangan di Batalion Cheetah yang membuat semua prajurit kelang kabut, di mana Mukun pura-pura mendapatkan luka parah akibat terkena tembakan dari serangan tersebut tanpa sadar jika semua ini telah dirancang oleh Mukun agar melatih kesiapan pasukannya. Tak lama, Mukun mendapat telepon dari Pak Kolonel yang memberitahukan terkait mantan ketua kelompok militan yang telah meninggal. Sadar jika Sanjay akan berada di rumah luka pun, Mukun beserta anggotanya ditugaskan segera melakukan penangkapan terhadap Sanjay, tetapi faktanya, hampir seluruh masyarakat sudah terdoktrin oleh si Sanjay. Sangat sulit bagi Mukun untuk menangkap orang tersebut karena dilindungi oleh masyarakat. Hal itu terbukti ketika Mukun beserta pasukannya diserang oleh para warga demi menyelamatkan sosok Sanjay yang membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke markas. Gagal melakukan penangkapan terhadap Sanjay, Mukun mendapat informasi dari seorang intel mengenai keberadaan Sanjay dan kelompoknya di suatu desa. Ia langsung memberitahukan hal tersebut kepada Pak Kolonel untuk membahas terkait rencana penyerangan yang akan segera dilakukan karena ia telah mengirim beberapa orang menjadi mata-mata dalam kelompok tersebut. Sir, intel is pakka, sir. I'm just planting 5, sir. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pak Kolonel, Mukun meminta anggotanya bernama Vikram mengumpulkan pasukan untuk melakukan operasi penyerangan sehingga tanpa menunggu waktu lama, mereka pun langsung menyisir area tersebut sebelum aksi penangkapan itu dilakukan.
Tanpa sepengetahuan dari Sanjay, rupanya Mukun telah mengirim beberapa mata-mata ke dalam kelompok militan demi mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan. Tapi ternyata penyamarannya terbongkar setelah Sanjay melihat ada sebuah tato serta penyedap suara di badan mereka, sehingga di tengah aksi baku hantam yang masih berlangsung, Mukun CS dibuat sedikit kesulitan ketika para warga berbondong-bondong berusaha menyerang mereka. Sementara itu, salah satu prajurit berhasil menghabisi wakil ketua kelompok militan tersebut. Melihat Sanjay melarikan diri ke area perkebunan, Mukun ditemani Vikram berusaha mengejar target agar dapat menghabisinya. Sadar jika Sanjay hanya memiliki satu magazin tersisa, Mukun pun berusaha memancing pelurunya agar segera habis demi bisa melancarkan serangan dan... Ya, Mukun akhirnya berhasil menghabisi Sanjay yang selama ini menjadi target perburuan. Dengan alasan kenapa Mukun mengetahui rencana kelompok militan, ia rupanya telah mengirim satu orang bernama Latif untuk berpura-pura seolah dirinya pro terhadap Sanjay, serta beberapa warga sipil untuk memata-matai kelompok tersebut. Keberhasilan dalam melakukan misi disambut baik oleh Pak Kolonel, sebab atas kecerdikan Mukunlah pasukan militer India akhirnya bisa menghabisi salah satu orang yang telah lama menjadi incaran mereka, yang sudah kita ketahui telah membuat sebuah huru-hara di wilayah Kashmir ini. You're a true leader, boy. Kematian Sanjay membuat semua warga yang telah terdoktrin sangat sedih karena satu-satunya orang yang mereka anggap sebagai pejuang kebebasan telah tewas. Kabar itu sampai ke telinga orang terdekat Sanjay bernama Kartik yang akan menuntut balas atas kematian sahabatnya ini. Sementara itu, Mukun pergi ke rumah Latif hendak memberikan uang senilai 15 lakh sebagai imbalan atas bantuan kemarin. Namun Latif menolak uang tersebut dan mengaku bahwa biaya tunjangan yang diberikan oleh Mukun sudah cukup untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Karena memang tujuan Latif membantu Mukun demi agar orang lain tidak pernah merasakan penderitaan seperti yang pernah dialami saudaranya. I'm sorry, Latif. Di sana Latif mengungkapkan bahwa saat dirinya berada di dalam kelompok militan, ada satu orang komandan yang tak lain adalah Kartik memberikan berbagai pelatihan khusus terhadap para pemuda Kashmir, di mana Latif menganggap jika Kartik adalah sosok yang berbahaya, meski ia sendiri tidak tahu persis seperti apa wajahnya, karena selalu memakai penutup wajah dimanapun ia berada. मैं विष्णु सुख के तेमसोस आसान हमेशा Moga padate iliyam. Mendengar ada suara aneh yang berasal dari kandang sapi, Latif pun dengan cepat memeriksa kalau ada orang yang mencuri hewan peliharaannya. Namun ia malah dikejutkan dengan kehadiran Kartik yang ternyata sudah mengetahui bahwa dirinya telah berpihak kepada pasukan India, sehingga Kartik memutuskan menghabisi Latif karena dianggap telah membelot. Kabar kematian Latif sampai ke telinga Mukun yang langsung menemui Pak Kolonel untuk meminta izin mengunjungi rumah duka. Sebelum pergi, Mukun terlebih dahulu mencari data-data tentang Kartik. Siapa tahu orang tersebut telah terlibat dalam beberapa aksi kejahatan. Setelah berhasil menemukan informasi mengenai Kartik, Mukun pun ditemani beberapa anggotanya pergi ke rumah duka untuk memberikan bela sungkawa. Sepulangnya dari rumah duka, para anggota berusaha menghibur Mukun yang tampak murung setelah kematian Latif. Namun tepat saat mereka sedang bercanda riang, tiba-tiba Anbe Shivam, and boys, it's an ambush! Mukun dikejutkan oleh serangan mendadak dari kelompok tadi kenal yang membuat satu anggotanya tewas. Mukun berusaha memberikan perlawanan kepada pihak musuh, apalagi ketika mengetahui ada sosok Kartik yang berada di tengah pertempuran. Di tengah aksi baku tembak itulah, Mukun CS dibuat kesulitan ketika pihak musuh terus-menerus melancarkan serangan. Bahkan sebisa mungkin, mereka kemudian berupaya untuk memberikan perlawanan, tetapi
Dari insiden baku tembak tadi, Mukun harus rela kehilangan beberapa anggotanya yang tewas akibat serangan yang dilancarkan oleh kelompok militan. Bahkan ia menghampiri Pak Kolonel berharap diizinkan untuk melakukan misi balas dendam. We should kill Asif Ani, sir. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan salah satu anggota militer bernama Wahid. Ini orangnya sedang berada di rumah setelah mengambil libur cuti. Tak disangka ia pun diculik oleh kelompok militan yang dibawa ke tengah hutan untuk diberikan pelajaran karena terlibat dalam operasi penangkapan Sanjay. वही दामद Mendengar Wahid ditawan oleh kelompok militan, Mukun bersikeras meminta Pak Kolonel agar mengizinkannya melakukan operasi penyelamatan sebab tak ingin melihat Wahid dihabisi secara brutal. Namun Pak Kolonel tidak mengizinkannya melakukan operasi tersebut karena memang dianggap memiliki resiko yang sangatlah tinggi. காஷ்மீர்ல எந்த மூலையில இருந்தாலும் நான் தூக்கிட்டு வருவேன். Tanpa memperdulikan perkataan Pak Kolonel, Mukun meminta Pikram menangkap seluruh jaringan kelompok militan demi mendapatkan informasi mengenai tempat persembunyian Kartik. Meski sudah mengumpulkan ratusan orang yang dianggap jaringan kelompok militan, tak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan Kartik saat ini. Tak lama, Mukun dihampiri oleh ayah Kartik yang memohon agar pihak militer segera melenyapkan anaknya sendiri. Hal itu beliau lakukan sebab menganggap bahwa Kartik telah menyimpang dari ideologi agama dengan menghabisi orang-orang tak berdosa. Bahkan si ayah mengatakan jika Kartik berniat menghabisi Wahid di salah satu desa bernama Gon. Singkat cerita, esok hari pun Caang. Wahid dianggap pengkhianat oleh kelompok militan karena telah bergabung menjadi tentara India. Di hadapan para warga, Wahid akan menerima hukuman mati atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tanpa mereka sadari, Mukun CS telah menyamar menjadi warga sipil untuk melakukan misi penyelamatan sehingga... Beres menyelamatkan Wahid, Mukun CS dijemput oleh Pak Kolonel yang membawa banyak pasukan untuk membuat mundur para warga, di mana mereka langsung pergi dari desa Gon demi menghindari konflik yang berkepanjangan. Dengan fakta bahwa Mukun telah melanggar aturan pemerintah, ia pun mendapatkan konsekuensi atas tindakan tersebut, di mana Mukun bersama tim harus melakukan berbagai kegiatan aksi sosial sebagai hukumannya. Setelah selesai menjalani hukuman, Mukun yang saat itu sedang melakukan latihan secara tak sengaja tertembak oleh salah satu anggota sehingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit demi segera mendapatkan perawatan yang intensif. Tak ingin anggotanya diadili oleh pengadilan militer, Mukun meminta satu anggotanya bernama Sankar agar mengirimnya ke rumah sakit umum yang berada di wilayah Kerala. Hal itu ia lakukan sebab Mukun tak ingin melihat si anggota yang notabene berasal dari Kashmir merasa trauma dan malah membelot menjadi anggota militan. Di sinilah Mukun sekarang sedang mendapatkan perawatan dari mertuanya yang merupakan seorang dokter. Ia meminta beliau merahasiakan ini semua dari Rebecca sebab tak ingin wanitanya tersebut merasa khawatir. You rest. I'll see you later. Malam harinya Mukun berniat memberikan kejutan terhadap sang istri dan anaknya karena sudah lama tidak pulang tanpa sedikit pun memberitahu kondisinya saat ini. Dan kejutan itu tentu membuat Rebecca sangat senang akan kepulangan sang suami yang sudah lama dinantikan. Baru saja merasa senang, Rebecca malah dibuat khawatir ketika mengetahui bahwa sang suami mendapatkan luka tembak. Yang di situ, Mukun berusaha menenangkan sang istri agar tidak pernah mengkhawatirkan kondisinya. Karena memang itu sudah pasti menjadi resiko seorang tentara. Bahkan ia juga memohon untuk jangan menangis di depan semua orang jika saja dirinya nanti meninggal saat sedang menjalankan misi. Selama masa pemulihan, Mukun menyempatkan diri menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya di mana momen tersebut direkam oleh Rebecca sebagai kenang-kenangan karena diketahui Mukun terlalu sibuk dengan pekerjaannya saat ini.
Setelah pulih, Mukun langsung berangkat menuju Kashmir demi menjalankan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. Ia disambut dengan sebuah berita tentang sosok pendiri kelompok militan yang dianggap hilang kini telah kembali untuk mengganggu jalannya pemilu di wilayah Kashmir. You will lead this. Roger, sir. Good. Tak lama Mukun CS langsung menjalankan aksi pengamanan terhadap para anggota militan sebelum pemilu dilaksanakan, bahkan menempelkan poster berisi wajah Kartik di beberapa desa yang berada di Kashmir. Tibalah hari pemungutan suara di wilayah Kashmir, acara tersebut berjalan kondusif berkat bantuan Mukun CS yang melakukan pengamanan. Namun alih-alih merasa senang, Mukun justru malah menerima kabar buruk mengenai bus pembawa kertas suara yang mendapat penyerangan dari pasukan kelompok militan. Dari informasi tersebut, Mukun CS langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian demi memastikan kondisi para warga yang terdampak. Ia mendengar jika Kartik adalah pelaku penyerangan terhadap pembawa kertas suara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Kartik menghabisi orang-orang tak berdosa hanya karena berpihak kepada pemerintah India. Keesokan harinya, Mukun mendapat informasi terkait keberadaan Kartik yang tengah berada di salah satu desa. Ia langsung menghubungi Pak Kolonel untuk meminta persetujuannya dalam melakukan operasi penangkapan terhadap Kartik. Setibanya di lokasi, Mukun membawa ayah Kartik, siapa tahu bisa membujuk anaknya agar menyerahkan diri. Namun bukannya mikir, Kartik tidak sedikit pun memperdulikan perkataan ayahnya dan malah melancarkan sebuah serangan. Awalnya Mukun sempat berniat melancarkan serangan balasan, namun ketika melihat banyaknya warga yang akan terdampak, ia pun lebih memilih mundur dan menghampiri Pak Kolonel agar memberikannya izin melakukan operasi demi menyelamatkan nyawa yang menjadi sandera, meski hal itu sangat berisiko bagi keselamatannya. Sir, let's be practical. சுத்தி 1300 பேர் இருக்காங்க. எல்லாமே families, நிறைய குழந்தைங்க. Tepat pada malam hari, Mukun ditemani oleh Vikram berusaha merangsak masuk ke markas Kartik demi menyelamatkan ratusan warga yang menjadi sandera sehingga Cover fire. di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Mukun berhasil mengevakuasi seluruh sandera dari tangan kelompok militan dan kemudian kembali menyisir area tersebut untuk berusaha menghabisi Kartik sampai akhirnya ya, Mukun pun berhasil menghabisi Kartik dan akhirnya bisa membebaskan warga Kashmir dari doktrin kelompok militan. Bahkan, keberhasilan itu disambut sorak-sorai seluruh anggotanya. Namun, apa yang terjadi? Naas, Mukun harus gugur di medan perang setelah terkena satu tembakan yang dilayangkan oleh Kartik. Pak Kolonel yang melihat hal itu pun tentu merasa sangat sedih dan meminta salah satu anggota agar memberitahukan terkait berita duka ini kepada keluarga sang pahlawan negara. Inform his family. Sementara itu, Rebecca dihampiri saudaranya untuk memberitahukan terkait kematian sang suami setelah terlibat baku tembak dengan Kartik, di mana berita itu tentu membuat Rebecca sangat sedih karena tidak menyangka akan kepergian sang suami yang secepat ini. Pada saat upacara penghormatan berlangsung, Rebecca memenuhi permintaan terakhir sang suami dengan tidak menunjukkan kesedihannya di hadapan semua orang. Meski nyatanya jauh di dalam lubuk hati Rebecca tersimpan rasa kehilangan yang mendalam atas meninggalnya sang suami. Berkat keberaniannya, mendiang Mayor Mukun dianugerahi penghargaan dari negara yang diberikan langsung kepada Rebecca. Bahkan secara khusus dibuatkan sebuah patung sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan serta keberanian dalam membela kebebasan warga Kashmir. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang prajurit tidak pernah benar-benar mati. Ia akan hidup dalam setiap nyawa yang berhasil diselamatkan. Saya John mewakili jajaran deteksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kurub suuk anak lauk.